Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, Shalom pemuda-pemudi Gereja Kristen Pasundan yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada malam hari ini walaupun dalam kondisi pandemik yang belum berakhir, tapi tidak membatasi ruang untuk kita bisa melaksanakan ibadah praise and worship. Saya ingin menyapa teman-teman Gereja Kristen Pasundan seklasis Priangan yang menyaksikan ibadah secara online. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur karena anugerah, kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan kita bisa menikmati hadirat-Nya melalui ibadah pada malam hari ini. Malam hari ini siap diberkati lebih lagi? Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah. Kita bersatu hati, menundukkan hati dalam saat teduh secara pribadi. Ya, saat teduh selesai. Teman-teman, untuk memulai ibadah pada malam hari ini, kita mau angkat satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita naikkan dengan tepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan sekali lagi, kita bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, teman-teman, kita mau persiapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Iman percaya kami dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru,
ada sukacita, ada damai sejahtera. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Setiap anak muda yang mengikuti ibadah malam hari ini Engkau berkati ya Tuhan. Untuk jalannya ibadah praise and worship dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Bahkan setiap peralatan, jaringan yang digunakan Tuhan yang menyempurnakan. Urapi berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Julia yang akan melayani. Kiranya melalui firman yang dibagikan, semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap anak muda yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita mau angkat satu pujian dari PKJ 07, bersyukurlah pada Tuhan. Begitu banyak hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sebagai bukti nyata betapa besar cintanya Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Tapi seringkali di dalam setiap langkah hidup kita, kita mengecewakan bahkan melukai hati sesama, terlebih hatinya Tuhan. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk sama-sama kita merenungkan, kita merefleksikan diri kita untuk merenungkan seberapa besar dosa yang kita perbuat yang membuat Tuhan kecewakan perbuatan kita. Kita naikkan lagu PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu
Sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya teman-teman bahwa setiap firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika benih itu ditabur, dia akan bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, firman-Mu kupegang selalu. Rekan remaja pemuda klasis Priangan yang Tuhan berkati, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan siapkan terlebih dahulu bahan pembacaan Alkitabnya terambil dari 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai yang ke-8. Kalau sudah kita siapkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada malam hari ini meskipun kami diperjumpakan secara online, tetapi kami percaya Tuhan memelihara kehidupan semua kaum remaja pemuda klasis Priangan di tempat mereka masing-masing berada. Pada saat ini kami mohon agar Tuhan memberikan hikmat kepada kami, memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan tuntun dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Panggilan dan Pilihan Allah. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
rekan remaja pemuda terkasih yang pada saat ini sedang ada di rumahnya masing-masing, apa kabarnya? Meskipun saya tidak bisa mendengar respons atau jawaban dari kalian, tapi saya harap kita dalam keadaan sehat semuanya. Meskipun mungkin juga pada saat ini ada beberapa rekan remaja pemuda kurang sehat. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa bekerja untuk menyembuhkan kita semua. Rekan-rekan, pasti pernah mendengar istilah menjual diri. Wah, ibu pendeta belum apa-apa sudah ngomong hal yang buruk. Tenang, tahan dulu curiganya, tahan dulu prasangkanya. Menjual diri itu memang maknanya bisa negatif. Tapi maksud saya di sini adalah bagaimana kita menjual diri kita dengan prestasi kita. Kita bisa lihat di zaman sekarang dengan teknologi yang berkembangnya itu begitu pesat. Orang berlomba-lomba menjual dirinya bukan dalam arti lain ya, melalui konten-konten. Sehingga berusaha jadi selebgram, jadi seleb tiktokers, atau juga youtuber. Soal jual menjual sudah pasti berbicara tentang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Para seleb di dunia maya itu saling bersaing, menciptakan konten yang terbaik supaya diminati oleh netizen. Tujuannya sudah pasti, supaya dapat cuan yang banyak. Seperti konten kuliner, kesukaannya misalnya Next Carlos, atau konten hiburan Raditya Dika, dan yang lainnya. Kualitas konten itu juga mesti diperhatikan rekan-rekan. Dari isi materinya, kualitas gambarnya, teknik pengambilan videonya, sama seperti produk dagangan ya, sebelum dijual ke pasaran ya harus diperhatikan dulu kualitasnya. Perusahaan itu harus sangat-sangat memperhatikan kualitas produk supaya bisa berpeluang besar menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Bagaimana bisa tercapai? Ya perusahaan harus memaksimalkan kinerja proses produksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah supaya ketika nanti konsumen mendapatkan barang atau juga netizen ketika menonton gitu ya, berita atau menonton YouTube dan lain sebagainya, mereka tidak akan merasa rugi setelah mengeluarkan uang atau kuota. Tapi mereka bisa puas, itu tujuannya. Rekan-rekan remaja pemuda, kita tentu dilarang mencontek, dilarang plagiat, dilarang hanya memasukkan nama saja dalam kelompok. Tentu ini semua itu bukan cuma sekadar melanggar moralitas ketidakjujuran. Bukan cuma itu, tetapi akan menjadi bumerang bagi masa depan kita. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan menjual prestasi kita. Prestasi itu bukan dilihat dari nilai rapor, dari IPK, tetapi melalui pengetahuan dan keahlian yang benar-benar memang kita miliki. Produk yang akan kita jual itu adalah profil kita. Bagaimana perusahaan bisa tertarik kepada kita kalau profil kita tidak berkualitas? Bukankah pada saat kita interview kerja atau sedang berupaya menjalin kerjasama dengan klien dalam usaha kita, kita sedang menawarkan diri kita itu sebagus mungkin supaya jasa pengetahuan sama jasa keterampilan kita itu bisa ditawarkan kepada mereka dan mereka berminat, tertarik kepada kita. Rekan remaja pemuda, saat ini kita akan membahas soal self-improvement. Self-improvement adalah upaya untuk menciptakan kualitas diri itu semakin meningkat baik. Semacam pepatah, hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Pribadi kita itu harus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bacaan kita terambil dari surat 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai 8, di mana dikatakan di ayat 5 sampai ayat 6,
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Makna dari kata menambahkan di sini artinya menambahkan secara berlimpah-limpah. Apa yang ditambahkan? Iman, pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan. Dan menurut surat 2 Petrus, pengetahuan itu mengandung pengertian selalu bergerak lebih jauh ke arah apa yang ingin diketahui. Kalau saya bisa merangkai kepanjangan dari kata pengetahuan, saya coba-coba pengetahuan itu seperti singkatan, artinya pengen terus tahu. Sudah tahu, lanjut cari tahu. Jadi kita juga bisa simpulkan, orang yang berpengetahuan itu tidak akan pernah merasa dirinya pintar. Karena orang yang berpengetahuan itu selalu merasa kurang tahu. Sadar diri masih banyak yang harus dipelajari, sehingga dia selalu akan berusaha mendapatkan lebih banyak informasi. Rekan-rekan, tahu tidak tentang fakta otak yang jarang kita ketahui? Yang pertama, otak itu ternyata tidak pernah berhenti bekerja. Meskipun kita sedang diam, sedang melamun, atau bahkan tidur gitu ya. Itu ternyata otak tidak pernah berhenti bekerja alias sangat aktif. Misalnya ketika tiba-tiba datang kecoa misalnya ke tubuh kita, pasti kita refleks menghempaskan itu kecoa. Refleks ya, artinya otak kita ternyata terus bekerja, itu yang pertama. Yang kedua, otak ternyata itu tercipta melalui perilaku-perilaku kita. Jadi kalau misalnya perilaku kita itu selalu belajar yang baru, keterampilan yang baru. Nah itu bisa menciptakan otak kita dan akan berubah katanya. Sel-sel otak kita, struktur otak kita itu akan berubah sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi artinya perilaku yang kita terapkan dalam keseharian itu sangat menentukan mau diarahkan kemana fungsi otak kita. Yang ketiga, ternyata sangat sulit membuat otak itu sembuh. Misalnya kalau candu narkoba, candu merokok, candu menonton video porno. Bukankah selalu dikatakan sulit? Ya memang sulit, betul. Karena otak itu bekerja sesuai dengan kebiasaan sehari-hari seperti apa. Nah itu 3 fakta tentang otak. Saat ini rekan remaja pemuda kita masih di masa pandemi. Apalagi sekarang kasus COVID-19 semakin melonjak tinggi. Bagi yang bersekolah, berkuliah, menimba ilmu itu masih online. Dan terus-menerus melihat handphone, melihat laptop, tidak pernah bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, itu akan lebih mudah membuat kita menjadi stres dan juga jenuh. Dan sebagian besar anak malah kebablasan dalam menghadapi masa jenuh dan stresnya ini dengan cara menonton drakor, lihat YouTube, TikTok, terlalu lama, bahkan lebih lama nonton itu daripada belajar. Akhirnya otak ini terbiasanya lebih banyak kebiasaan sehari-harinya ya tadi, nonton drakor, TikTokan, bukan dipakai untuk bagaimana pengetahuan itu bertambah banyak. Dan perikop surat 2 Petrus pasal pertama ayat 6 mengingatkan supaya kita punya tadi bertambah pengetahuan kita, bertambah kebajikan kita, penguasaan diri kita, ketekunan kita dan kesalehan. Jadi rekan remaja pemuda, kita harus gunakan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu itu tidak akan pernah terulang. Kalau misalnya kita rasa gurunya atau dosennya cuma kasih materi aja. Padahal kita tahu apa yang menjadi tema yang kita pelajari gitu ya. Membosankan. Kita harus tahu sekarang ini pengetahuan itu sudah tersedia di mana-mana, bukan cuma dalam lingkup sekolah atau juga kampus. Ya kita bisa searching,
cari, kalau misalnya kurang bisa dimengerti dari guru, kita bisa cari dari narasumber lain. Nah, kita bisa mengakses dengan mudahnya di zaman sekarang. Dan pergunakan kesempatan emas ini ketika kita berada di zaman yang serba mudah. Akhirnya jangan manja, jangan kita cuma menyalahkan guru atau dosen. Karena semuanya sudah tersedia, kita bisa belajar apapun. Dan tidak ada satupun obat medis yang bisa membuat kita pintar. Hanya belajar dan latihan. Satu-satunya yang membuat kita pintar itu ya dari diri kita sendiri. Dari kekuatan otak kita yang luar biasa yang sudah Tuhan ciptakan. Begitupun juga tidak ada resep di dunia ini yang bisa membuat kita sukses selain kerja keras. Sekarang lagi trending ya soal investasi saham, kripto, bitcoin, emas. Siapa di sini yang suka investasi? Mungkin sedang turun kali ya, saham gitu ya, ada yang main kripto. Ya penting juga untuk masa depan, tapi yang terpenting, investasi yang terpenting adalah diri kita sendiri. Mau seperti apa masa depan kita, itu ditentukan oleh masa kini kita. Artinya kita harus menciptakan bagaimana kualitas diri kita ini, supaya diri kita ini bisa menjamin masa depan kita. Itu adalah investasi yang terbaik. Rekan-rekan remaja pemuda, pasti tahu ya kata-kata yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Walaupun kata-kata kekinian di pergaulan anak remaja pemuda ini di satu sisi menyemangati, tapi di sisi yang lain ada yang kontranya juga. Yuk bisa yuk apaan, emang semuanya bisa dikerjain misalnya gitu ya. Yuk bisa yuk apaan, emang kita selalu moodnya bagus gitu. Tapi maksud positifnya adalah yuk bisa yuk, jangan suka dramatisir keadaan. Biasanya kalau kita sudah gagal, larut dalam kesedihan, udahlah gak usah coba lagi, memang bukan nasib saya buat sukses, dramatisir. Atau kalau misalnya kita salah, wah terlalu larut menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Yuk bisa yuk, artinya yuk bisa yuk kita bangkit lagi, coba lagi gitu. Nah itu yang pertama, saya coba lihat dari sisi yang positifnya. Kemudian makna positif yang kedua dari kalimat yuk bisa yuk adalah mau coba dulu. Kadang kita suka pikir, saya mah gak bisa, gak ada bakat, susah, nanti malu kalau salah. Kita itu tidak pernah mendorong diri sendiri supaya ya coba dulu gitu. Saya pernah ya naik wahana Dufan bersama dengan guru-guru sekolah minggu, menikmati acara kebersamaan. Dan saya itu sudah mohon-mohon sama guru-guru sekolah minggu, nanti kita naiknya cuma istana boneka aja ya, atau enggak bom-bom kar, karena saya takut dengan ketinggian. Tapi pada akhirnya mereka pilihnya kora-kora, ontang-anting, Niagara. Dan berkali-kali saya memutar badan saya dari antrian itu ya, saya memutar badan saya bilang, permisi mas, mbak, maaf saya enggak jadi ngantrinya, silahkan lebih dulu aja. Tapi saya ditarik sama rekan-rekan GSM, sini bu sini katanya gitu ya. Aduh itu jantung saya udah deg-degan, apalagi ngelihat orang-orang teriak. Waduh bisa gak sih ini saya, jantung saya. Waktu itu saya belum nikah, belum juga jadi pendeta. Mana belum nikah, udah capek-capek kuliah 5 tahun, gak jadi pendeta. Yang ada nanti di berita mati muda lagi. Saya pikirannya udah kalut. Tapi ketika saya naik ya, walaupun mata saya tertutup, dan setelah selesai, saya merasa lega dan bangga. Wah, saya bisa kalahkan ketakutan saya ternyata. Ternyata tidak semengerikan yang saya kira sebelumnya. Dan apa yang bisa saya pelajari, kalau saya terus-menerus mendengar suara-suara yang negatif dan buruk dari pikiran saya secara berulang-ulang, maka saya tidak akan menemukan hal yang berbeda dari hidup ini. Maka saya tidak akan pernah merasakan sensasi yang baru yang disajikan oleh dunia ini. Saya hanya perlu mengambil nafas dalam-dalam saat itu ya. Lalu saya katakan everything will be okay. Saya akan baik-baik saja. Dan ternyata akhirnya ya saya bisa ada di hadapan rekan-rekan remaja pemuda sekarang gitu ya. Hampir semua orang sepertinya ketika ingin memulai hal yang baru, mencoba yang baru, itu mengalami perasaan yang sama.
Dan tidak semuanya akan pilih mau coba. Mau coba yang baru, belajar yang baru, keterampilan yang baru, mulai membuat konten, mulai belajar yang baru, menambahkan pengetahuan yang baru, tidak semua akan mau coba itu. Padahal kalau misalnya kita mau coba, kita akan temukan sebenarnya seberapa hebatnya diri kita. Sebenarnya ternyata inilah keahlian saya, inilah talenta yang tersembunyi selama ini. Jadi talenta itu tidak tiba-tiba kita langsung tahu ya dalam hidup kita, tapi itu harus ditemukan. Memang kadang kita itu hanya melihat dari yang gak enaknya aja. Kita lupa untuk melihat secara keseluruhan. Mata kita itu terlalu sempit untuk melihat spektrum dari rahasia semesta ini yang suka memberikan kejutan indah di babak akhir. Lalu rekan remaja pemuda, saya juga mau ingatkan supaya kita jangan sering meromantisasi ungkapan it's okay not to be okay. It's okay, aku sedang gak mood hari ini, sedang bad mood. It's okay, aku sedang malas hari ini. Ya kalau terus menurut it's okay, lama-lama jadi it's problem. Jadi masalah. Jadi artinya jangan serba meromantisasi kata-kata it's okay not to be okay. Ya sesekali boleh lah, tapi kalau terus menerus kita jadikan alasan, jadi masalah. Karena dari awal kita dilahirkan saja sudah diajarkan, bukan terus menerus dipangku sama orang tua, tapi kita diajarkan merangkak, kita diajarkan berdiri, kita diajarkan berjalan, bahkan berlari. Artinya kita tidak ditakdirkan berdiam diri, tapi kita harus berjuang, berusaha. Kita maunya sih enak ke depan dengan usaha yang minimal. Kita gak mau belajar, kita gak mau coba, kita gak mau berusaha. Inginnya terus nyaman. Nah kalau kita terlalu dimanjakan oleh kenyamanan, lama-lama yang menghancurkan hidup kita bukan masalah, tapi rasa nyaman itu sendiri. Rekan-rekan, lawan terberat kita itu sebenarnya bukan orang lain sebagai saingan, tetapi diri sendiri yang bisa menjatuhkan kita sendiri. Kita yang males, kita yang terus-terusan insecure, kita yang tidak mau coba, kita yang sukanya menunda-nunda. Jangan sampai keluar kata-kata nanti seandainya saya dulu enggak gitu ya, mungkin saya enggak gini sekarang. Hidup ini tidak seperti komputer yang mempunyai kontrol Z atau tombol undo di mana bisa kita kembalikan situasi sebelumnya dengan mudahnya. Sehingga minimalkanlah risiko penyesalan dalam hidup kita. Harapannya kita sekalian adalah seperti yang tertulis di ayat 8. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Bagaimana kita bisa berhasil? Kita harus berusaha melalui self improvement. Kita menciptakan kualitas diri kita yang baik. Percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, semua remaja, pemuda seklasis Priangan untuk tetap berusaha, belajar, berjuang. Amin. Ya, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Tentu sangat memberkati semua anak muda yang mendengarkan melalui ibadah online dimanapun teman-teman berada. Kita diingatkan teman-teman untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita berani melangkah dengan segala, mungkin ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita mau bergantung sepenuhnya sama kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dari diri kita sendiri. Kita beriman, kita percaya semuanya, everything's gonna be alright ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menaikkan satu pujian untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kita naikkan pujian Bukti Kebesaran-Mu.
dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan, Tuhan, Kau yang sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi, ini bukti kebesaran Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, tentunya berkat itu nggak boleh untuk diri kita sendiri, tapi kita mau bagikan berkat itu dalam persembahan yang bisa teman-teman kirimkan melalui scan barcode yang tersedia. Sambil persembahan diberikan, kita mau angkat satu pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
mau berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan yang menganugerahkan kami kesempatan untuk membawa persembahan syukur ini. Kiranya Tuhan berkenan atasnya untuk pelayanan di rumah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terlebih dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan kalau kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian I Am Here. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada Kasih Tuhan. karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. By your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita menerima berkat dan doa penutup yang disampaikan oleh Ibu Julia. Di dalam doa. Ya Tuhan, pada malam hari ini
Kami sama-sama ingin berdoa untuk harapan, cita-cita anak-anak Tuhan, remaja, pemuda-pemudi seklasis Priangan. Biarlah Tuhan yang akan mendengarkan semua yang menjadi rencana, menjadi impian, harapan, dan cita-cita mereka. Kami juga mau berdoa sebagaimana firman Tuhan tadi, biarlah di dalam proses mereka melakukan self-improvement, Tuhan yang akan kiranya memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk wilayah Bandung, Kabupaten Bandung, yang pada saat ini siaga 1 kasus COVID-19. Tuhan yang akan memulihkan setiap mereka yang terkena COVID-19, Tuhan yang akan menjamah semua obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh mereka sekalian kiranya membawa kesembuhan. Begitu juga untuk semua tenaga medis yang bekerja, semua karyawan rumah sakit, kiranya Engkau yang akan memberikan perlindungan dalam tubuh mereka, di dalam mereka berusaha dan berjuang untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kami masing-masing pribadi. Mungkin ada rekan kami yang pada saat ini sedang lemah fisik, sakit, Tuhan yang akan menjenguk sehingga mereka kondisinya semakin baik ya Tuhan. Dan kiranya tubuh kami dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, khususnya di masa saat ini dijauhkan dari virus COVID-19. Tuhan yang akan kiranya menyertai kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kami mau serahkan ya Tuhan aktivitas sehari-hari kami yang menjadi tanggung jawab kami, baik itu pelajaran, baik itu pekerjaan, kiranya kami masih bisa mampu untuk melakukan segala yang terbaik oleh karena Tuhan yang memberkati hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang juga selalu berusaha, para pelayan-Mu ya Tuhan, di dalam kondisi yang berubah-ubah ini, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada para pelayan-Mu sekalian. Kiranya semua jemaat Tuhan diberkati dalam kesehatan dan kekuatan. Kiranya gereja-gereja Tuhan terus memberkati di masa pandemi ini. Berkatilah juga ya Tuhan untuk keluarga yang kami kasihi, orang tua, kakak, adik, semua keluarga besar kiranya berada dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu juga secara khusus ingin berdoa untuk Kopersis Priangan, Komisi Pemuda Remaja Klasis Priangan, kiranya Engkau yang akan memberkati para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, begitu juga setiap program, kegiatan bisa berlangsung dengan sangat baik. Terkhusus ya Tuhan, pada saat ini para anak-anak Tuhan yang sudah bekerja melayani Tuhan, singer dan juga pemusik, tim multimedia, semua yang sudah bekerja lelah dalam merencanakan, di dalam melaksanakan ibadah praise and worship ini, kiranya semangat pelayanan mereka selalu berkobar membara, dan Tuhan yang akan memperlengkapi mereka sehingga dalam pelayanan pribadi mereka menjadi semakin lebih baik lagi. Dan kiranya ya Tuhan, Kau juga yang akan memberkati setiap tanggung jawab mereka dalam pekerjaan, di dalam pendidikan mereka. Engkau yang akan membuat mereka sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan juga berhasil. Inilah kami ya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi kami satu persatu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Rekan remaja pemuda, kini terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan kita sekalian untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini sampai dengan selama-lamanya. Ya, teman-teman, ibadah praise and worship sudah selesai dilaksanakan. Semoga memberkati teman-teman. Kita akan berjumpa dalam ibadah praise and worship dalam waktu yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom. Kita akan naikkan satu pujian Sukacita Surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. kita nyanyikan lagu ini dari awal ya teman-teman. Kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
setiap kita